kami dari kelas 9 SIPA 1 kelompok 3 yang beranggotakan saya, Amadea Siva absen 3, Saya Elsyifa Sawitri, absen 9. saya Patria Jamarasari absen 24. Pada video ini, kami akan mempresentasikan aplikasi limbah bangun datar berupa buket bunga dari kulit jagung. Poin yang akan dibahas yaitu ada rumusan masalah, penentuan tujuan, pengumpulan data, analisa data, interpretasi hasil, analisa SWOT, tahapan produksi, dan analisis BEP. Selamat menyaksikan! Kerajinan dari limbah bangun datar. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi yang pertama, apakah kulit jagung dapat dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan? Yang kedua, kerajinan apa yang bisa dikreasikan dari limbah bangun datar kulit jagung? Yang ketiga, bagaimana analisa SWOT dari kerajinan buket bunga dari kulit jagung ini? Lalu, ada penentuan tujuan. Tujuan kelompok kami membuat buket bunga dari kulit jagung karena di Desa Sumberkepuh Tanjung Anom memiliki hasil panen jagung yang lumayan banyak. Jadi pasti ada klobotnya kan, atau sering disebut dengan kulit jagung. Nah, mereka memanfaatkan itu hanya sebagai pakan sapi saja, yang dimana diketahui bahwa itu kan harga jualnya rendah. Maka dari itu, kami ingin menginovasinya menjadi produk yang harga jualnya itu lebih. Lalu ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, kami menggunakan metode observasi ke lingkungan masyarakat Desa Sumberkepuh Tanjung Anom untuk mengamati secara langsung tanaman yang ditanam masyarakat itu, yaitu seperti jagung, dan hasil sampingnya yang berupa kulit jagung. Selain itu, kami melakukan wawancara kepada penduduk yang tentunya bermata pencarian sebagai petani dengan menanyakan mengenai hasil samping jagung yang berupa kulit jagung ini, apakah telah dimanfaatkan atau belum. Selain itu, kami juga melakukan observasi dari media sosial seperti Pinterest, Google, Instagram, dan juga TikTok. Sebagai pencetus ide kami membuat karya tersebut. Analisa data. Analisa data pada pembuatan buket bunga dengan bahan dasar kulit jagung menggunakan proses pengolahan data kualitatif, yang mana pengolahan data kualitatif merupakan data yang membahas konsep suatu permasalahan dan tidak melibatkan data berupa angka, yang mana data tersebut berupa data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada pembuatan kerajinan buket bunga dari kulit jagung, kami menggunakan teknik observasi mengenai kulit jagung di Desa Sumberkepuh Tanjung Anom. Dalam observasi kami menghasilkan bahwa di Desa Sumberkepuh banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, yang mana pada September ini banyak yang menanam jagung, yang mana menghasilkan hasil samping kulit jagung yang melimpah. Selanjutnya, interpretasi hasil. Berdasarkan analisa data, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan banyaknya hasil samping kulit jagung di Desa Sumberkepuh memberikan ide bagi kelompok kami untuk membuat buket bunga dari kulit jagung. Karena kelompok kami yakin bahwa dengan membuat buket bunga dari kulit jagung akan banyak konsumen yang tertarik. Juga akan menghasilkan produk unik yang berguna untuk bingkisan bagi para wisudawan maupun kado untuk ulang tahun orang tersayang. Selanjutnya, analisa SWOT. SWOT dibagi menjadi 4, yaitu S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, T, threat atau ancaman. S, kekuatan. Kami mempunyai 1. SDM yang berkompeten, 2. Mempunyai bahan-bahan maupun alat yang berkualitas, 3. Strategi pemasaran yang strategis, 4. Kami menggunakan bahan yang harga jualnya rendah, maka dapat menjual produk dengan harga jual yang terjangkau. W, kelemahan. 1. Jumlah produksi yang belum bisa membludak karena masih hanya sebatas tenaga manusia. 2. Daya saing produk kami antara produk lain yang sejenis namun lebih terjangkau. 3. Produk yang belum dikenal banyak orang. O, peluang. 1. Pasti banyak orang yang butuh barang ini untuk event tertentu, seperti kado, graduation, dan lainnya. 2.
Masih kuat tradisi untuk memberikan hadiah. 3. Bentuk yang gemas membuat orang lain tertarik untuk membelinya. T. Ancaman. 1. Adanya pesaing yang lebih kreatif, bahkan dengan harga yang lebih miring. 2. Pesaing dengan pemasaran yang cemerlang. 3. Bahan yang tidak selalu ada. 4. Perekonomian yang melemah, maka pembelian pun menurun. Kita membahas mengenai analisis BEP nih. Jadi BEP itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada BEP unit dan juga ada BEP rupiah. Pada BEP unit, yakni pada proses pembuatan buket kulit jagung menghasilkan total biaya tetap per harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Ini adalah analisis biaya yang mana kita menggunakan gaji tetap, biaya tetap yakni gaji karyawan sebesar 15.000 per unit buket, dan juga biaya overhead seperti listrik dan lain sebagainya sekitar 3.000 per unit per buket. Nah ya, sehingga 15.000 ditambah dengan 3.000 menghasilkan biaya total tetap yakni 18.000 per buket. Selanjutnya, biaya variabel. Jadi, selain biaya tetap, ada juga biaya variabel nih teman-teman, yakni biaya bahan pembuatan tersebut. Ada kertas selopon, yang mana harganya 12.000 per unit untuk satu buket, dan juga kertas klopot 3.000 per unit, pita 3.000 per unit, kawat 1.000 per unit, jarum pentul 2.000 per unit, styrofoam 1.000 per unit. Dengan total yakni 22.000 untuk satu buket kulit jagung. Yang mana biaya total yakni biaya tetap ditambah dengan biaya variabel teman-teman. Jadi seperti sudah kita hitung bahwa biaya totalnya adalah 18.000 yang ditambah dengan biaya variabel yakni 22.000 untuk satu buket menghasilkan biaya total sebesar 30.000. Kita akan mengambil keuntungan 5.000 per buket, yang mana kita menjualnya dengan harga jual per unit 35.000. Setelah analisis biaya ini, kita bisa menganalisis BEP, teman-teman. Jadi seperti ini. BEP unit, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa memiliki rumus total biaya tetap per harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Yakni, kita mengetahui biaya tetap pada proses pembuatan tersebut, yakni 18.000, dibagi dengan harga jual per unitnya 35.000 nih teman-teman, dan juga dikurangi dengan biaya variabel per unit, yakni 22.000. Maka dari itu menghasilkan BEP per unitnya 1,38 nih teman-teman. Selanjutnya BEP rupiah, yang mana BEP rupiah memiliki rumus total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi total biaya variabel per total penjualan. Yang mana total biaya tetapnya adalah 30.000 kan teman-teman tadi, dikurangi dengan 1 dikurangi total biaya variabel. Kita mengetahui bahwa biaya variabel pada proses pembuatan buket yakni 22.000, yang mana kita memperkirakan bahwa total penjualan yang dapat dijualkan yakni 100 buket, yang mana 22.000 dikalikan dengan 100 menghasilkan 2.200.000. Ditambah dengan total penjualannya yakni 35.000 dikalikan dengan 100 menjadi 3.500.000. Kita bisa menghitung bahwa BEP rupiah adalah 30.000 total biaya tetap tadi teman-teman, dibagi dengan 1 dikurangi total biaya variabel dibagi dengan total penjualan, yang menghasilkan total BEP rupiah yakni 80.700. Jadi, analisa BEP pada proses pembuatan buket kulit jagung, pemasarannya seperti ini ya teman-teman. Itu tadi yang dapat kami presentasikan. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. See you, bye-bye. Ya.